Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang pembahasan soal materi bilangan bulat. Kalian simak baik-baik penjelasannya ya. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Soal nomor 1. Tentukan hasil dari min 12 kemudian dibagi dengan 3 lalu ditambah dengan min 8 dikali dengan min 5. Nah, ini adalah hitung campur bilangan bulat. Langkah pertama untuk menyelesaikannya adalah kita kerjakan terlebih dahulu kali dan bagi. Karena yang di depannya adalah bagi, berarti kita kerjakan yang bagi dulu baru perkalian. Ya, kita hitung bersama-sama. Min 12 dibagi 3 itu adalah min 4. Kemudian min 8 dikali min 5 itu adalah plus 40. Nah, di sini plus lagi, jadi tandanya adalah plus 40. Sama dengan, jadi min 4 ditambah 40 itu sama dengan 36. Soal nomor 2. Tentukan hasil dari 24 dikurang 8 dibagi min 2 dikali 5 sama dengan titik-titik. Nah, sama ya caranya, berarti kita selesaikan terlebih dahulu perkalian dan pembagian. Nah, sekarang di sini ada yang perkalian dan pembagian di sini ya. Dia bersebelahan. Jadi yang kita selesaikan dulu yang di depannya adalah pembagian. Jadi di sini pembagian kita selesaikan dulu. Jadi 24 ya, min 8. Nah, ini tandanya ikut ya. Min 8 dibagi min 2. Berarti min bagi min adalah plus. 8 dibagi 2 adalah 4. Kemudian dikali 5. Oke, selanjutnya perkalian yang kita hitung jadi 24 ditambah 4 dikali 5 itu adalah 20. Sehingga hasilnya 24 ditambah 20 adalah 44. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, di situ ada soal cerita, perhatikan. Dalam kompetensi matematika yang terdiri dari 50 soal, peserta yang akan mendapatkan skor 4 untuk setiap jawaban benar, kemudian skor min 2 untuk jawaban salah, dan skor min 1 untuk yang tidak dijawab. Jika seorang anak bernama Nicholas menjawab 47 soal, dan yang benar adalah 38, maka skor yang diperoleh Nicholas adalah ya. Jadi total soalnya adalah 50. Kemudian yang benar itu nilainya atau skornya adalah 4. Kemudian salah skornya adalah min 2. Kalau tidak dijawab skornya adalah min 1 ya. Nah, dari situ Nicholas menjawab 47 soal ya. Dan yang benar itu adalah 38 ya. Dari 47 soal yang dijawab adalah 38 itu benar. Oke. Kalau 38 benar, maka yang salah berapa? Jadi 47 dikurangi 38 berapa? 9. Jadi yang salah itu 9. Nah, di sini kalau jumlah soalnya semuanya 50 ya, dia hanya menjawab 47. Berarti yang tidak dijawab ini adalah 3. Jadi ini dikalikan 3. Kemudian kita hitung di sini. 38 dikali 4. 152. Kemudian min 2 dikali 9 itu adalah min 18. Selanjutnya min 1 kali 3 adalah min 3. Sehingga kita jumlahkan ya. Skor yang diperoleh Nicholas itu adalah 152 dikurangi 18 dikurangi 3 atau sama dengan 152 dikurangi dengan 21. Itu adalah 131. Sehingga skor yang diperoleh oleh Nicholas itu adalah 131. Kemudian dilanjutkan soal yang keempat ya. Itu soal cerita lagi. Pada tes kemampuan matematika, skor total ditentukan dengan aturan skor 4 untuk jawaban benar. Kita tulis di sini benar itu skornya 4. Kemudian skor min 2 untuk jawaban salah dan skor 0 untuk soal yang tidak dijawab. Berarti kalau salah skornya adalah min 2, kalau tidak dijawab skornya adalah 0. Oke.
Selanjutnya, untuk soal tidak dijawab itu adalah 0. Dari 50 soal yang diberikan, Aska hanya menjawab 48. Jadi, soal semuanya itu adalah 50 ya. Dia hanya menjawab berapa? 48. Nah, dari 48 ini yang dijawab ada yang benar, ada yang salah. Oke, sekarang pertanyaannya, jika skor yang diperoleh Aska itu adalah 102, jadi skornya adalah 102, maka soal yang dijawab Aska dengan benar itu ada berapa soal? Nah, caranya adalah, perhatikan. Jadi kita cari tahu dulu ya, dari 50 soal yang dijawab adalah 48. Nah, dari 48 ini ada yang benar, ada yang salah ketika dia menjawab. Nah, karena yang ditanyakan adalah skor benar, benarnya berapa? Jadi kita anggap yang benar adalah B. Oke. Kemudian yang salah itu adalah 48 soal yang dijawab dikurangi soal yang benar. Jadi 48 dikurangi B. Kemudian yang tidak dijawab berapa? Karena 50 soal yang disediakan, yang dijawab hanya 48, yang tidak dijawab adalah 2. Oke, baru kita kalikan. 4 dikali B adalah 4B. Lalu ini kita kalikan dengan sifat distributif ya. Min 2 dikali 48 itu adalah min 96. Kemudian min 2 dikali min B itu adalah plus 2B. Ya, ini plus 2B. Selanjutnya, perhatikan 0 dikali 2 itu adalah 0. Ya, di sini 0. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Baru kita hitung 4B ya, ditambah atau langsung aja min 96 ditambah 2B ditambah 0 nggak usah ya. Jadi sama dengan skornya adalah 102. Lalu 4B ditambah 2B itu adalah 6B, min 96 sama dengan 102. Lanjut, 6B sama dengan 102. Nah, ini kan sama-sama angka ya. Kita dari kiri min 96, kita pindah ke kanan jadi tandanya berubah. Plus 96. Jadi 6B sama dengan 102 ditambah 96. Jadi 198. Oke. Jadi B sama dengan 198 dibagi 6. Itu adalah 33. Jadi soal yang dijawab benar adalah 33 soal. Kita lanjut soal nomor 5. Ya, tentukan KPK dan FPB dari 36, 72 dan 90. Oke. Nah, ini bisa langsung aja ya, Nak ya. Oke, 36, 72 dan 90. Kira-kira bisa dibagi angka berapa tiga-tiganya? Kira-kira bisa dibagi angka 9. Ya, nanti ini sebagai FPB ya. 36 dibagi 9 itu adalah 4. 72 dibagi 9 itu adalah 8. 90 dibagi 9 itu adalah 10. Karena bisa dibagi ketiganya ya, untuk angka 9 ini dia nanti akan termasuk dalam FPB. Kemudian kita lihat bilangan di bawahnya 4, 8, 10. Kita bagi angka berapa ini? Angka 2. Ya, jadi 4 bagi 2 adalah 2, 8 bagi 2 itu adalah 4, 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, karena masing-masing bilangan ini bisa membagi angka 2, jadi ini merupakan FPB. Lalu kita bagi lagi. Nah, karena masih ada bilangan genap, kita bagi 2 lagi ya. 2 bagi 2 adalah 1, 4 bagi 2 adalah 2. Nah, ini nggak bisa ya, tetap kita turunkan. Nah, ini karena tidak ada angka 5 yang nggak bisa dibagi 2, jadi ini nanti bukan FPB tapi KPK. Sehingga FPB-nya itu sama dengan 9 kali 2. Oke, sama dengan 18. Lanjut, KPK-nya adalah 9 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 ya. Jadi 9 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, ini adalah KPK-nya. Jadi berapa ini? 9 kali 4, 36. 36 kali 2 adalah 72. 72 dikali 5. 360. Ini adalah KPK-nya. Ya, kita lanjutkan pembahasannya di soal nomor 6. Perhatikan dan simak soalnya.
Nia mengunjungi perpustakaan setiap 10 hari sekali. Reta dan Santi mengunjungi perpustakaan tersebut masing-masing setiap 6 hari dan 12 hari sekali. Jika pada tanggal 20 September mereka mengunjungi perpustakaan itu bersama-sama, maka mereka akan ketemu lagi atau bersama-sama lagi berikutnya pada tanggal berapa. Nah, clue-nya ini adalah kata-kata bersama-sama. Jadi, kita akan cari KPK dari 10, 6, dan 12 ya. Langkah pertama, kita bagi angka 2 dulu. 10 dibagi 2, 5. 6 bagi 2 adalah 3. 12 bagi 2 adalah 6. Kemudian bagi berapa lagi, Bu? Nah, Ibu mau bagi 3. 5 tetap. 3 bagi 3 adalah 1. 6 bagi 3 adalah 2. Nah, ini udah nggak bisa dibagi lagi ya. Jadi inilah KPK-nya. Nah, jadi KPK itu sama dengan 2 kali 3 kali 5 kali satunya nggak usah ya, 2. Jadi hasilnya sama dengan 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. 30 kali 2, 60. Oke. Nah, sekarang yang pada tanggal 20 September mereka bersama-sama 20 September. Nah, kapan mereka akan ketemu lagi pada tanggal berapa? Nah, caranya, bulan September ini itu ada 30 hari. Jadi dari KPK ini kita kurangkan dengan 30 dulu ya. Jadi 30 dikurangi 20 ya, karena udah berjalan 20 September. Jadi sama dengan 10. Oke. Lalu KPK-nya adalah 60. 60 dikurangi 10 itu sama dengan 50. Oke. Kemudian ini September udah ya, September, ini Oktober, kemudian November. November itu ada berapa hari? November ada 31 hari. Jadi 50 dikurangi 31 sama dengan 19 November. Oke, inilah mereka bertemu. Bisa dimengerti anak-anak ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya, masih soal cerita ya, simak baik-baik. Sebuah sekolah mendapatkan bantuan buku untuk perpustakaan. Kiriman buku tersebut berupa 3 buah kotak besar, masing-masing berisi 72 buku, 108 buku, dan 120 buku. Ketiga kotak itu dibuka, kemudian buku-buku akan ditumpuk di meja besar untuk dicatat. Apabila banyak buku setiap tumpukan sama, maka buku di atas meja ada berapa tumpuk ya. Jadi kalau sama banyak kita carinya FPB. FPB dari 72, kemudian 108 dan 120. Oke. Nah, langkah pertama Ibu Kiki mau bagi 2 dulu ya. 72 dibagi 2 adalah 36. 108 bagi 2 adalah 54. Selanjutnya 120 dibagi 2 adalah 60. Kemudian ini sebagai FPB ya nanti ya. Selanjutnya 36, 54, 60. Kira-kira dibagi angka berapa ya? Kita bagi 6 coba ya. 36 dibagi 6, 6. 54 dibagi 6, 9. 60 dibagi 6, 10. Masih bisa lagi? Masih. Bagi 2. Bagi 2 adalah 3. Ini nggak bisa ya. Tetap ini 5. Dan ini udah nggak bisa dibagi lagi. Jadi FPB-nya adalah 2 kali 6. Itu sama dengan 12. Oke. Jadi buku di atas meja ada berapa tumpuk? Ada 12 tumpuk. Kita lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8, bilangan-bilangan bulat min 11 ya. Jadi ada bilangan bulat min 11, kemudian 10, terus 3, 0, min 5, 3, 0, min 5. Selanjutnya adalah min 1. Jika disusun dengan urutan naik, berarti kalau naik dari yang terkecil dulu baru yang terbesar. Nah, karena ada bilangan negatif, berarti bilangan negatif yang paling kecil yang mana? Ini adalah min 11. Kita urutan naik ya. Urutan naik, jadi dari yang terkecil dulu, yaitu min 11, selanjutnya min 5, kemudian min 1, lanjut 0, kemudian 3, dan 10. Mudah ya anak-anak ya? Oke, untuk nomor 8 bisa dimengerti ya.
Kita lanjutkan soal nomor 9 ya. Kita bahas. Di sini adalah hitung campur bilangan bulat lagi. Jadi di sini min 20 lalu ditambahkan dengan 8 dikali 5 dikurangi 18 dibagi min 3. Ya, kalau ada hitung campur seperti ini, kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian dan pembagian ya. Nah, di sini kita kerjakan dulu. Jadi ini min 20 tetap ya. Kita hitung 8 dikali 5 berarti plus 40. Oke. Sekarang min 18 dibagi min 3. Itu sama dengan min bagi min adalah plus 6. Baru kalau sudah tidak ada perkalian dan pembagian, kita bisa selesaikan langsung. Min 20 ditambah 40 itu sama aja. 40 kurangi 20 adalah 20 ya. 20 ditambah 6 adalah 26. Udah ya? Ya, kita lanjut soal nomor 10. Ya. Tentukan hasil dari 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, dari sini kita bisa melihat sifat bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Nah, kalau bilangan pokok yang sama, kalau perkalian pangkatnya menjadi tambah ya. Jadi 3 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 3 dipangkat 7. Kita lanjut soal nomor 11. Ya, nomor 11 masih tentang bilangan berpangkat ya. Tentukan hasil dari 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 2 dikali 7. Nah, cara penyelesaiannya kalian bisa gunakan sifat bilangan berpangkat ya. Karena di sini ada pembagian dan perkalian dengan bilangan pokok yang sama, sifatnya bisa langsung aja ya. 7 pangkat, kalau pembagian pangkatnya dikurang, jadi 11 dikurang 2. Karena perkalian pangkatnya ditambah. Nah, di sini 7 itu pangkat berapa sih, Bu? Kalau nggak ada pangkatnya artinya dia pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 7 pangkat 11 dikurangi 2 itu 9. 9 ditambah 1 adalah 10. Jadi hasilnya 7 pangkat 10. Kita lanjutkan soal yang terakhir adalah soal nomor 12, yaitu tentukan hasil dari 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 5. Nah, sifat bilangan berpangkat ini ya, itu artinya kalau ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi, artinya pangkatnya dikali. Jadi 3 pangkat 4 dikali 5 sama dengan 3 pangkat 20. Mudah ya anak-anak ya.